Shalom, salam sejahtera keluarga GKI Harapan Indah yang bersuka cita di dalam Tuhan. Renungan bulan keluarga hari ini, tanggal 10 Oktober, berjudul Didikan yang Membawa Jalan Benar, dengan nats yang diambil dari Amsal 22 ayat 6 yang berbunyi, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Didikan yang membawa jalan yang benar adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan ajaran yang lurus seperti dalam ajaran Tuhan Yesus yang membentuk karakter dan menuntun pada kebaikan. Tujuannya adalah membentuk pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, bijaksana, dan tidak menyimpang dari jalan yang benar di masa depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar seseorang, baik itu ibu-ibu atau bapak-bapak, yang bercerita kepada kita suatu keluhan terhadap kehidupan anak mereka? Mengapa ya anak saya berubah? Sekarang kelihatannya dia tidak lagi mendengarkan apa yang saya perintahkan. Perkataan dan nasihat saya sudah tidak didengarkan. Mengapa anak saya berubah demikian? Apa yang mempengaruhinya? Padahal saya sudah mendidik anak saya dari kecil dengan baik, dengan tegas, dengan penuh kasih sayang, dan sebagainya. Jika kita mendengar suatu keluhan seperti ini, maka apa yang ada dalam pikiran kita? Pasti kita akan berpikiran dan berempati dengan keadaan tersebut, dan menjadi bertanya juga, mengapa seorang anak bisa berubah ya? Apakah pendidikan yang diberikan tidak lagi diingat? Dalam berbicara mengenai anak, pasti akan berbicara mengenai nature dan nurture. Nature berbicara mengenai sifat alamiah atau sifat bawaan anak dari lahir. Sementara nurture ialah sifat yang dibentuk dari lingkungan di mana anak itu tinggal dan bergaul. Amsal selalu berbicara mengenai didikan, tetapi pendidikan yang bagaimana sesungguhnya yang diajarkan. Amsal 1 ayat 7 berkata, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Didikan kepada anak harus dimulai dari bagaimana seorang pendidik membawa anak untuk mengenal Tuhan. Sebab Amsal mengatakan bahwa takut akan Tuhan atau mengenal Tuhan adalah yang terutama dari sebuah pendidikan. Tanggung jawab seorang pelayan adalah melayani umat Allah dengan sepenuh hati. Anak-anak pun termasuk dalam jajaran umat Allah. Mereka membutuhkan sebuah bimbingan dalam didikan. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab di dalam pelayanan anak sekali lagi adalah didikan yang membawa anak untuk takut akan Tuhan terlebih dahulu. Tanggung jawab orang tua untuk mengarahkan bagaimana kehidupan anak itu sepatutnya. Apa yang harus dia kerjakan, kemudian memperingatkan akan hal yang harus dihindari, dan mengajarkan untuk selalu mengingatkan bahwa ada berkat Tuhan di dalam setiap hal. Amsal mengajarkan kita untuk mendidik anak sesuai dengan jalan yang patut bagi dia, bukan patut bagi kita. Tugas kita adalah mengajarkan bahwa sesungguhnya semua yang ada, semua yang mereka miliki harus diarahkan kepada pengenalan akan Tuhan. Maka pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Apakah ini sebuah janji jika anak sudah kita didik sesuai dengan jalan yang benar, maka dijamin ia tidak akan menyimpang? Keberhasilan atau kegagalan seorang anak tidak secara mutlak dikarenakan orang tua. Bisa ya, bisa tidak.
Bagian orang tua yakni mendidik dengan sepenuh hati di bawah terang kebenaran firman Tuhan. Manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia tidak sama seperti Allah yang maha melihat dan maha tahu, karena ia adalah pribadi yang melampaui ruang dan waktu yang merupakan ciptaannya sendiri. Karena keterbatasan itu, kita tidak mampu melihat bagaimana kehidupan mereka di masa yang akan datang. Bisa jadi seorang anak yang nakal di masa kecil suatu saat menyadari perkataan orang tuanya, lalu kemudian berubah menjadi lebih baik. Sekiranya setiap kita menyadari akan hal ini, sehingga kita boleh mendidik, mengajar, mendorong, mengarahkan dan mengingatkan kepada anak bahwa jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang sudah direncanakan secara kekal oleh Tuhan, sehingga mereka harus bertanggung jawab akan ketetapan panggilan itu. Kiranya kasih Kristus akan memampukan kita untuk menemukan yang terbaik bagi hidup kita dan anak-anak kita. Demikianlah renungan bulan keluarga hari ini. Mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang tiada tara. Mari bersukacita karena selalu ada Tuhan di tengah keluarga kita. Amin.